Nyali Masih Dunia Lain kali ini akan menguak misteri benteng peninggalan kolonial Belanda. Didirikan pada tahun 1891, sebuah kisah sejarah terekam jelas dari bangunan yang kini nampak tak terawat dimakan usia. Suasana seram dan mencekam terlihat dari pohon-pohon beringin yang tumbuh menjulang, menyatu dengan tembok bangunan, hingga dipercaya menjadi sarang makhluk hitam, tinggi, besar, yang sering disebut genderuwo. Dan sebuah sumur yang terletak di belakang bangunan juga disinyalir menjadi rumah bagi sepasang sosok wanita berbaju merah. Sebagai penjelmaan dari kuntilanak kembar yang telah menghuni lokasi tersebut ratusan tahun. Seseorang pernah ketemu, ada yang ketemunya sama cewek sepasang, rambut panjang, ketemu lagi hilang. Nah, di sini ada yang ketemu lagi, ular sepasang, pas dia sama temannya di Pasma Center, ular itu hilang. Fenomena apakah yang akan terjadi di lokasi uji nyali malam ini? Bersiaplah menguak misteri Masih Dunia Lain. Ruanganku sambar lumut, bau lapuk menyengat, serta lantai kotor berlumpur adalah bagian tersisa dari peninggalan kolonial Belanda di benteng Sunda Kelapa. Kuntilanak kembar, hantu tentara tanpa kepala, siluman ular, hingga fenomena benda-benda bergerak adalah beberapa mitos mistik yang konon pernah dialami penduduk dan pekerja di daerah sekitar benteng. Mampukah peserta melewati malam penuh misteri di lokasi uji nyali ini? Kami hadirkan secara langsung untuk Anda. Saya, Nico Oliver. Inilah Masih Dunia Lain. Gimana, Kang? Ya, lumayan. Di dalam cukup ramai. Ramai sekali. Dan kenapa ya, saya tuh ngerasain kayak sedih gitu auranya. Ya, apa namanya yang Ria rasakan tadi kan di dalam mungkin bisa merasakan yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Iya benar. Jadi banyak tangisan di situ. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kang Arif dan juga Ria Winata. Kita sudah berada di lokasi uji nyali, di mana ini adalah bagian dari gedung yang didirikan pada tahun 1891 dan sudah puluhan tahun terbengkalai. Ya. Saya akan minta kepada teman-teman di control room untuk mematikan lampunya sekarang. Baik, Kang Arif, Ria. Ya. Kita saat ini sudah berada dalam kegelapan dan kita akan sama-sama melakukan pembuktian di lokasi uji nyali pada malam ini. Tadi Kang Arif dan juga Ria sudah berada dari area dalam. Ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke dalam mungkin bisa diceritakan bagaimana dengan energi yang ada di area saat ini? Kalau saya ya Nick ya, di dalam itu saya berasa sangat sedih sekali, Kang juga ya. Saya merasakan beberapa ratus tahun yang lalu di situ kayak ada penyiksaan karena banyak tangisan, banyak tangisan dan banyak sekali
bau kurang sedap ya, bau busuk gitu di dalam situ lebih banyak sekali dan banyak rintihan gitu, dan ada sosok yang akan bercerita, ada yang mau cerita gitu, tapi nanti coba kita bersama-sama ke dalam aja. Baik. Ya. Kang Arif, kalau untuk area ini sendiri bagaimana? Ya, kalau area ini insya Allah Niko, yang saya rasakan sih makhluk jin sudah cukup banyak di sini. Ada dari golongan sejenis Gondorwo dan kuntilanak yang paling banyak ini, dan frekuensi mereka yang paling dekat dengan kita, manusianya. Kita akan sama-sama menuju ke area dalam saat ini. Kang Arif, Ria, silakan. Kita mungkin menuju ke area sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk area sebelah kanan sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Baik. Ya, sudah mau interaksi dengan Ria. Subhanallah. Ya. Ria udah nggak tahan dengan bau yang ada di sini. Gimana Ria? Sudah kuat? Baunya busuk banget dan Iya. Gitu nih. Jadi yang dirasakan memang apa yang dicium oleh dia. Ya. Baunya memang seperti itu. Ya, Ria, mungkin bisa diceritakan kenapa Anda begitu tidak kuat dengan aroma yang mungkin Anda cium dari residual energi yang ada di lokasi ini? jadi di sini banyak sekali sosok-sosok. Beberapa tahun yang lalu nih di sini tempat penyiksaan. Jadi mereka semua diikat dan di sebelah sini mereka diikat, dicambuk dan semuanya busuk gitu. Mereka meninggal karena mereka memang tidak dikasih makan, memang di sini gitu, dan karena disiksa itu meninggalnya bisa 5 hari, 1 minggu, dan di sini sampai diikat pun mereka juga ada yang meninggal gitu. Dan Kang, sepertinya ada sosok wanita yang masih pengen mau cerita nih. Tadi kan kita dari dalam. Di sebelah mana? Ria, mungkin bisa di sebelah sini. Ya. Silakan Ria, kalau memang mau bicara, dipersilakan. Yo, enggak. Nah, Niko sudah masuk, Niko. Ya. Dengan siapa kami berbicara? Kenapa nangis? Iya, coba bisa disampaikan, bisa diceritakan. Bisa diceritakan, ya. Nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita doakan, ya, agar disempurnakan, ya. Bisa lebih dekat nih kau mungkin? Dingin ya? Namanya siapa? Bisa sebutkan nama? Dia punya nama? Namanya siapa? Ya sudah, ceritakan apa yang terjadi di sini. Silakan. Ya, subhanallah. Ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Ria saat ini. Memang apakah dia merasakan adanya jiwa-jiwa yang tak sempurna yang dirasakan? Memang kalau tadi kita bilang ini adalah ruang penyiksaan ya, lebih dirasakan seperti itu ya. Ya, jadi apa yang dia rasakan saat ini, apa yang mereka rasakan saat itu, dengan izin Allah menyatukan rasa. Baik. Ya. Mungkin kita akan kembali harus menetralisir Ria sendiri. Baik. Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Ria. Ria. Ya. Ya. Jadi
dia mau ngomong tapi malu kan. Jadi Oke. Kita mungkin agak bergerak ke arah sebelah kiri Kang Arif dan juga Ria. Mungkin bisa sambil diceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ria, bagaimana? Apa yang Anda rasakan? Apakah begitu berat? Dia malu untuk berbicara. Sebenarnya dia Karena malu dan nggak bisa bicara dan nggak bisa diungkapkan ya kali ya kata-katanya ya. Dia sebenarnya diperkosa berulang-ulang di sini. Subhanallah. Diperkosa berulang-ulang, dicambuk dan Disiksa lah. subhanallah. Iya. Masih kebayang banget kejadiannya dan kasihan banget gitu. Mungkin bisa dikatakan bahwa residual energi yang berada di lokasi ini lebih menuju ke arah penyiksaan, arah sakit, arah sedih. Mungkin Kang Arif bisa. Ya, kalau residual yang dirasakan oleh Ria, artinya atas dasar kejadian beberapa ratus tahun lalu di zaman Belanda dan Jepang ya, penyiksaan itu. Dan memang di sini bangunan ini cukup lama dan cukup dipergunakan untuk penyiksaan juga. Tapi kalau energi lain, Niko, alam lain ya, karena memang alam dunia ini kan ada makhluk mereka yang gaib, ada makhluk kita juga yang nyatakan ya. Namun intinya di sini pun di sekitar sini keberadaan makhluk gaib, makhluk jin juga cukup banyak karena memang tempat ini sudah cukup lama nggak disinggahi oleh manusia, sehingga mereka bisa menempati tempat ini dengan leluasa. Ria, sepertinya ada yang ingin disampaikan apa Ya, barusan pas Kang Arif berbicara, ada yang mau mengungkapkan sesuatu bahwa tolong jangan pernah ada kekerasan lagi gitu. Jadi kalau misalkan mungkin mereka adalah orang-orang yang tertindas gitu, bangsa kita yang tertindas gitu, karena dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa memang kan, dan dia lagi bilang jangan sampai ada kekerasan lagi. Dan saya masih ngerasain rasa sakitnya, tadi sakit banget gitu. Menarik. Ya. Sepertinya memang energi yang berada di dalam area ini begitu luar biasa. Entah itu keberadaan jiwa yang tak sempurna ataupun juga tentunya keberadaan dari makhluk astral lainnya seperti jinnya. Nah, mungkin saya akan mengajak kembali Kang Arif dan juga Ria untuk kita sama-sama kembali ke lokasi awal tadi. Silakan Kang Arif dan juga Ria. Ya, Ria. Ya. Assalamualaikum. Sepertinya memang Ria saat ini masih menahan rasa sedih yang begitu mendalam. Ria. Ada. Tadi dulu. Oke. Ada yang ganteng banget di atas. Dari area mana dia? Sini. Mukanya belandakan. Ya, betul sekali. Ganteng banget. Tapi dia pacarnya meninggalnya juga di sini. Subhanallah. Baik, silakan. Ya. Mungkin Ria sudah kuat, kita akan berjalan kembali. Insyaallah kuat. Ya. Silakan. Baik, Kang Arif dan juga Ria. Kembali lagi kita berada di lokasi awal, dan saya sendiri pun merasakan sebenarnya ketika berada di area dalam itu begitu pengap. Sedangkan ketika kita berada di lokasi ini sebenarnya bisa dikatakan tidak sepengap area dalam. Apakah ini menunjukkan kan langsung di kamar boleh? Belakangnya saya berat banget. Ada cewek banyak banget cewek yang mau deket. Ya karena tadi udah terbuka di awal sehingga tapi yang kali ini genit banget. Iya, lebih cepat. Yang ini jadi nanti dia genit banget. Dia sini sih guys. Apakah memang ini adalah istilah yang biasa kita kenal dengan kuntilanak? Iya. Baik. Dia pengen ikutan ngobrol dan iya dia kan udah. Dan nanti ini kok ya, mungkin yang untuk apa namanya yang akan interaksi dengan peserta di dalam yang
seperti biasa mungkin mereka yang pertama kali akan mendengar apa yang tadi dirasakan oleh Ria. Ya, terus yang kedua dia akan tetap diganggu oleh suara-suara dan yang paling dekat ya sebangsa kuntilanak dan genderuwo. Ya, karena ada satu kuntilanak, sosoknya kayak kuntilanak ya, dan dia tuh gendut banget. Iya. Dari dia kesana kemari mungkin itu yang akan sering menampakkan diri kayaknya. Baik. Tapi emang iseng banget orangnya. Kalau begitu kita akan sama-sama nyatakan bahwa lokasi ini memang cocok sebagai lokasi uji nyali. Ya. Dan kita akan menjemput peserta uji nyali kita yang pertama, Kang Arif dan juga Ria, silakan. Ya. Terima kasih. Pemirsa, saat ini Ria, Kang Arif dan saya sudah bersama dengan peserta pertama kami. Silakan lihat dari bawah terlebih dahulu. Sudah mulai nyaman, naik ke atas, silakan. Sudah? Iya. Dengan siapa? Putri. Baik, Putri. Putri, Anda adalah peserta pertama di lokasi uji nyali pada malam ini. Sebelumnya, saya, Ria, dan juga Kang Arif sudah melakukan pembuktian. Bahkan Ria pun juga mengalami interaksi dengan salah satu jiwa yang tak sempurna di sini. Mungkin Ria bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada Putri. Di sini banyak sekali sosok yang ada gitu. Terutama yang tadi aku lihat, dari tadi ada yang ngeliatin Putri dari belakang. Jadi sosoknya kuntilanak. Yang tadi mau nempel ke aku, yang agak genit itu dia udah tadi ngeliatin Putri, dia tadi lewat gitu. Jadi mungkin dia akan banyak Coba untuk berinteraksi dengan Putri. sama Putri. Dan tentunya mungkin sebelum Kang Arif juga menjelaskan, saya ingin memberitahukan kepada Putri bahwa salah satu mitos yang cukup dikenal oleh masyarakat sekitar dan juga pekerja-pekerja di area ini adalah kehadiran dari sosok kuntilanak kembar. Itu adalah sebuah mitos yang memang sudah beredar luas. Tapi mungkin Kang Arif juga bisa menjelaskan energi yang ada di lokasi uji nyali pada malam ini kepada Putri. Nah, kalau mungkin sehari-harinya mungkin energi itu memang seperti itu. Tapi ketika malam ini, insya Allah akan berbeda ya dari malam biasanya karena memang ada satu kegiatan yang berbeda dari setiap harinya. Sehingga ada energi lain yang datang dari luar yang juga ikut hadir di sini. Baik. Insya Allah. Putri, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Jelas. Selama Anda melakukan uji nyali, tentunya kami juga akan memberikan satu buah lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda. Silakan dipegang. Anda sudah siap? Siap. Putri, selamat beruji nyali. Ria, Kang Arif, silakan. Sumpah ini gelap banget. Gak ada cahaya sama sekali. Cuman lilin. Suara anjing. Aduh, ke WC aja takut. Ini kesini. Situ di gedung tua gitu. Ada batu. Aduh, ini ya asli, ini mesti berani. Aduh, itu ada ya, itu udah pas itu. Masa gue tatoan takut. Di situ dia nggak tahu kan kalau tatoan. Situ ada apa? Ini lilinnya masih gelap.
nggak ganggu. Aduh, sumpah Uti nggak ganggu. Itu cuma pengen nguji nyali. Gemeteran. Aduh. Ini apa nih, Jok? Nggak ada apa-apa kan? Tuhan, tinggal jahat kok, tim baik, baik banget, sumpah. Hasil ini sendirian, nggak ada yang nemenin. Kalau bukan karena Mas Arif nih. Itu apaan putih-putih ya? Iya, suara apaan itu ya Allah? Nggak, tinggal ganggu, enggak. Bro, sis, jangan ganggu Uti. Uti baik. Suara apa di ujung sana? Suara kursi. Emang ada kursi ya? Sini gedungnya tua banget. Terus itu apa ya? Kalau nyerah malu matato dong. Nih. Straight tangga. Lagi ya. Bisa. Batu. Apa ya? Kayak ada yang mau deketin. Apa nih? Ini ada apa-apa kan? Ya ampun, tinggal ganggu, sumpah tinggal ganggu. Itu ada suara di situ, suara desa, orang sedesa. Tinggal ganggu. Uti minta maaf. Aduh, Uti minta maaf, gak salah. Iya, enggak, Uti kesini deh, Iya, enggak, Uti jangan deketin Uti. Jangan deketin Uti. Enggak, bro. Ya Allah, ini ngapa ya? Kayak ada yang jalan nih. Jangan ke Uti. Uti baik banget. Sumpah, Uti baik banget. Uti sayang semua. Sayang mama, sayang papa. Udah. Apa-apa kan ya? Jantung mau copot. Copot di sini gimana ini? Ayo Allah. Suara apa ya? Suara besi. Itu kayak ada yang nyeret, besi nyeret. Itu besi
besi. Ini siapa yang nyeret? Jangan diseret, diangkat. Bro, diangkat. Takut. Ya ampun, ampun kalau salah ke sini, ampun. Kodok mati kan, nabrak apa tuh? Itu tali-tali. Talinya goyang. Enggak, talinya goyang sendiri. Putih nggak goyangin. Itu goyang sendiri. Goyang. Aduh, goyang. Talinya goyang. Jangan digoyangin, ya Allah. Aduh. Kok ada yang kayak turun dari tangga ya? Nggak berani nyamperin deh, sumpah. Aduh, siapapun itu, temenan aja deh. Nanti belum pernah punya temen serem, serius. Aduh, kenapa ya? Aduh, yang resah. Oke, yang resah. Cowok yang resah. Cowok. Enggak. Itu suara besi tarik. Itu kayak besi, bener-bener besi. Om, jadi tarik om bro. Om sob, diangkat biar tinggal takut. Aduh, ini, ya Allah, itu dari situ suara dari tadi itu suaranya merinding sumpah, merinding banget. Aduh, ini lemes udah. Ya Allah, itu apa? Itu bunyi apa? Bunyi apa? Nggak jangan disamperin utinya jangan disamperin. Ya, temenan. Peace. Uti samperin peace, tapi nyamperin tapi peace. Iya, oke. Suara ada yang getok pintu, tapi di pintu nggak ada orang. Jangan kemenuti, Kuat jantung nih. Itu talinya goyang. Ya ampun. Ampun. Enggak. Talinya goyang itu talinya goyang. Enggak ada yang goyangin. Putih ke depan. Putih minta maaf, Putih. Misi. Maaf. Ya Allah, maaf. Ke depan aja. Putih. Kamu ke dalam. Talinya goyang. Aduh. Kalau di dalam ada suara apa itu? Capek banget sumpah. Ganggu. Maaf ya ini sini. Ya Allah, itu apa lagi? Enggak, itu di mana nih, yang aman ya Allah? Ya
tangga lagi di sini. Kalau itu apa ada dengan jalan ini? Enggak. Ampun. Uti baik. Enggak pernah jahat, enggak. Enggak, sumpah enggak jahat. Aduh, ini tangga lagi. Tegang juga. Masih lama ya. Suara apa? Diam. Ada ketawa. Iya. Baik, Iya. Kang Arif, ya saat ini peserta pertama kita sudah berada di lokasi uji nyali. Mungkin saya ingin bertanya pada Ria terlebih dahulu. Kalau tadi pada saat kita mengantar, Ria bilang bahwa sosok perempuan berbaju putih sudah mulai mencoba melihat. Dan kita berapa kali sudah mendengar beberapa fenomena suara, bahkan tadi kita sempat melihat adanya pergerakan warna putih ataupun warna hitam. Bagaimana keberadaan sosok-sosok di lokasi uji nyali saat ini? Di sekitarnya ada, tapi ada yang paling mau dekat banget sama Putri itu di belakangnya, sebelah kanan. Jadi memang di sebelah kanannya pun sudah. Iya, sudah mau mendekat Putri. Makanya dari tadi kan saat Putri ke depan, di belakangnya ada yang bergerak. Baik. Karena dari tadi dia ngikutin. Baik. Dari awal dia mau masuk, dia sudah ngeliat gitu. Baik. Makin mendekat. Dan Kang Arif, seperti kita ketahui bahwa memang keberadaan makhluk gaib itu memang ada. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana sebenarnya pandangan agama tersendiri terhadap keberadaan dari makhluk gaib itu sendiri. Subhanallah, ya, pertanyaan yang luar biasa. Ini dari pandangan sisi agama ya, bahwa memang Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya jin yang makhluk gaib diperintahkan untuk ibadah, manusia juga diperintahkan untuk ibadah. Keberadaan makhluk jin itu artinya kan boleh dikategorikan makhluk gaib. Allah sendiri maha gaib, ya kan? Maka konteks pandangan agama dari sisi yang gaib, kita harus lebih meyakini bahwa yang gaib itu ada. Karena ketika kita bicara harus meyakini karena Allah pun maha gaib yang menciptakan kita. Baik, kita akan kembali ke lokasi uji nyali untuk menyaksikan peserta pertama kita beruji nyali. Ya. Enggak, Uti sini cuma mau uji nyali. Aduh, tuh putih banget. Aduh, sumpah putih banget. Aduh, enggak boleh ke atas. Tapi pengen lihat, tapi takut. Tapi ya Allah, itu apa? Ya Allah, di atas ada apa? Enggak ada mana. Hilang, putihnya hilang. Ya Allah, ini suara. Ya Allah, itu putih. Ya Allah, putih sama putih di atas. Ya Allah, putih takut. Putih takut, ya Allah. Sumpah, itu putih. Pink. Putih sukanya pink. Ya Allah, putih banget. Enggak ada apa-apa kan? Enggak. Ya, Sista, kita tuh menang. Damai, peace. Ya Allah, itu ada yang lempar roti. Jangan lempar roti, itu nggak jahat. Itu nggak jahat. Tidak jahat. Udah di minggu depan, tapi dia ada depan ada tangga. Takut. Jangan deketin nanti ya. Kayak ada mau deketin. Aduh, bunyi apa lagi tuh? Udah, please, ampun, minta ampun. Mami, itu apa, Mami, tolong Uti, Mami, Uti, nakal, Mami, nakal, sumpah gak nakal. Tadi mau temenan sama Uti ya. Temenan deh.
nampakin. Enggak, itu apaan? Enggak, itu apaan? Itu apaan? Itu apaan? Itu punya apaan? Itu punya apaan? Enggak. Tinggal ganggu, sumpah. Tinggal ganggu. Tinggal putih itu ada yang ada atas. Itu apaan? Aku enggak. Tinggal kasih tau. Enggak, tinggal ganggu. Sumpah tinggal ganggu. Ya Allah. Ya Tuhan. Ini serem banget, makin serem ya Tuhan. Ini kosan, aduh doain Uti. Enggak, Uti nggak mau ganggu. Suara apa lagi tuh? Aduh, banyak banget suara, sumpah. Aduh, ini keringetan banget, sumpah. Panas banget. Panas. Suara bangku digeser. Mau duduk, iya, duduk aja. Duduk manis. Pasti jadi gangguin. Aduh, suara kenapa dari tangga terus ya? Yo, ada yang ngetok. Enggak, tinggal ganggu. Iya, ampun. Itu suara jalan deketin Uti. Iya, Uti minta ampun. Kita temenan, Uti baik, Uti nggak jahat. Iya, iya di atas dia jalan. Ya Allah. Ini pertama kali nih kayak gini nih. Aku biasanya tuh ditemenin biasanya. Aduh, itu apa tuh? Kodok mati, kodok. Itu apa? Kenceng banget suaranya. Maaf, enggak tinggal gangguin. Maaf semuanya. Iya, tinggal. Itu apaan? Itu apaan? Aku capek. Suara besi dari situ. Aduh, enggak deh. Nanti bisa. Aduh. Suara besi dari luar. Suara besi dari luar, ya Allah. Suara besi. Ngetok. Assalamualaikum misi Uti ngejar misi. Ya misi. Assalamualaikum. Tuh ngetok di atas kayak serem banget ya Tuhan. Aduh. Uti ke depan. Iya. Mami, itu apa Mami? Di ujung sana Mami. Enggak Mami. Enggak, ya Allah, suara ketawa. Dari kuntilanak ya Allah. Ya Allah, itu ketawa. Jangan ketawa, please. Please, Uti takut. Jangan ketawa, please, Uti takut. Itu kan lagi. Ya Allah. Capek ini serem banget hidungnya. Duduk apaan sih ini? Jaga nanti. Ampun. Iya sister, maaf ganggu. Coba doang. Itu suara cewek. Jangan ketawa
panas banget, sumpah di sini panas banget. Aduh, panas capek. Oh, di atas ya Allah, serem banget di atas. Di atas kosong, gak ada apa-apa ya. Mungkin kegangguin. Maaf. Ya Allah, itu di depan. Aduh, yang tadi ketawa enggak deh. Aduh, tinggal ke depan deh. Pasti kemana dong? Lama banget ya Allah. Jadi takut. Gak apa-apa kan ya? Di depan deh. Enggak deh, gak ada yang berani deh. Di depan sumpah. Ketawa di depan. Tinggal ganggu. Asli itu suara Allah. Tinggal ganggu, maaf ya. Itu apa lagi di atas? Itu dilemparin, apanya dilemparin? Enggak, jadi dilemparin ke Uti. Sakit dilemparin, Allah, sakit. Jangan, Mami. Ya dong. Ini kok di sini. Depan. Ke depan. Duh, kalau ke depan suaranya apa deh? Nggak tahu deh. Nggak ngerti deh. Ke depan suara apaan? Ke depan lah. Serem banget sumpah. Minta maaf ya. Minta maaf ya. Nggak ganggu, jangan ganggu Diti. Nggak mau. Tapi udah mau habis. Ini diklik. Udah suruh apa lagi di atas? Kenapa di atas itu? Itu kayaknya. Aduh, di atas di kayu. Kedengeran kalau jalan. Iya. Enggak. Itu apa yang lewat? Enggak ada yang lewat. Enggak. Aduh. Nanti capek. Bentar, istirahat bentar ya. Takut, capek. Enggak ada apa-apa kan? Enggak ada apa-apa. Mau ke depan tapi takut. Aduh, depan enggak deh. Ke tangga enggak deh. Aduh, mana sih? Depan. Aduh, nggak mau banget lagi.
Ria, peserta pertama kita masih bertahan di lokasi uji nyali. Mungkin Ria bisa menjelaskan apakah kondisi saat ini yang ada di lokasi uji nyali semakin padatkah, semakin banyakkah makhluk astral yang berkumpul? Ya, semakin banyak dan dominan yang mendekati si Putri ini banyak sekali sosok-sosok wanita. Baik. Lebih dominan. Kalau misalkan tadi kan dia sempat keluar ya. Iya. Ada sosok genderuwo mungkin ya kali ya, besar sekali. Cuman yang dominan sekali untuk mendekati dia sosok-sosok wanita. Baik, apakah sosok yang berada di belakang Putri yang tadi Ria sempat katakan apakah masih ada atau tidak? Masih ada, tapi ada sosok lain itu yang mungkin dibilang kembar ya. Iya. Itu ada tadi di atas. Baik, Kang Arif, seperti kita tahu bahwa saat ini memang kondisi lokasi uji nyali semakin padat. Kita memang tidak bisa memungkiri bahwa keberadaan makhluk gaib di sekitar kita. Bagaimana cara yang tepat sebenarnya untuk menyikapi hal tersebut? Ya, insya Allah. Memang ya kita hidup berdampingan dengan mereka. Alam mereka alam nyata dan alam gaib dan alam nyata. Kita hidup di alam nyata dan kemana-mana. Insya Allah di mana-mana ada ya. Artinya di rumah kita, kita sendiri juga hidup bersama yang gaib. Artinya dengan roh kita yang gaib, jiwa kita yang gaib, akal kita yang gaib, hati kita yang gaib. Jadi menyikapinya artinya dengan konteks ketika kita memasuki rumah yang meskipun kosong, kita mengucapkan salam. Artinya bahwa meskipun nggak ada manusia di situ, kita yakini bahwa yang gaib itu ada di situ. Baik, kita akan masih melanjutkan obrolan bagaimana menyikapi keberadaan makhluk gaib. Tapi kita akan kembali ke lokasi uji nyali saat ini untuk memastikan peserta pertama kita. Bunyi dari luar. Waktu mau keluar tapi saya takut. Ada bunyi dari luar. Bunyi itu goyang gak sih? Itu paling goyang saya lihat. Itu goyang. Iya, enggak goyang, enggak. Apa nih? Suara lagi. Ayo. Enggak mau. Mami, aku ulirin habis ngintar nih Mami. Udah mau habis. Tuh ada suara di depan. Suara apa ya? Enggak. Yang di depan bro. Sis. Siapa aja yang di depan. Ya tinggal gue. Baik kok. Sumpah baik. Itu di atas siapa lagi putih-putih. Ya Allah itu putih-putih di atas. Sumpah. Ini di atas. Ini putih. Aduh, takut. Enggak jangan nanti mau temenan doang. Nanti mau temenan. Nanti baik. Nanti baik sumpah. Ya amat ya. Serem amat. Hilang. Besok jangan putih, pink, please. Enggak, jangan. Mau habis. Gimana dong? Iya tahu ada. Enggak, jangan berhenti. Enggak tahu ada. Kalian ada. Iya. Kalian ada. Tahu. Suara kursi. Aduh, ya Allah. Ini sampai ya Allah.
Ada suara. Itu ada suara bangku. Ada bangku yang geser. Ya, bangku. Enggak. Kenapa serem banget sih? Mami. Serem banget. Ya Allah, tuh kan. Tuh, apaan lagi tuh kan? Udah. Aduh. Udah. Aduh, suara desahan lagi. Itu apa? Aduh, itu suara yang gelisah. Ada yang gelisah di atas. Itu di belakang. Nggak ada yang gelisah. Enggak. Tinggal ganggu. Tinggal ganggu. Maaf Om Bro. Maaf. Ini mau habis. Getok di atas. Di situ. Ini getok. Aduh, apa ini getok? Siapa yang getok? Ya Allah. Capek itu dari itu sarapan lagi dari atasnya. Enggak tinggal lihat dia. Minta maaf ya Om. Uti misi Om. Uti misi Om. Ini mau habis. Gimana?
ingin melanjutkan obrolan sebentar mengenai bagaimana cara menyikapi. Jadi salah satunya adalah mengucapkan salam tentunya. Yang kedua apa mungkin Kang Arif bisa Ya, jelaskan? salah satunya jangan takabur ya, bahwa kesombongan, ketakaburan itu juga membuat mereka tidak nyaman ya. Dalam hal ini kebaikan dan kebaikan memang tidak hanya sekedar untuk antara manusia dengan manusia, tapi juga untuk seluruh alam. Insyaallah. Apakah masih ada hal-hal lain bagaimana cara kita menyikapi sebenarnya selain yang kedua itu? Tentu yang satunya adalah keyakinan tentunya ya. Keyakinan semakin kita yakin kepada Tuhan atau kepada Allah, sebetulnya dan kita takut karena keyakinan kita ya. Nah, maka mereka juga insya Allah akan berkhidmat kepada kita. Baik, kita akan masih melanjutkan obrolan kita Kang Arif dan juga Ria. Tapi saat ini batas waktu yang telah ditentukan untuk beruji nyali sudah selesai. Kita akan menjemput peserta pertama kita. Silakan Kang Arif, Ria. Ada suara, ada enggak, ampun, capek banget, sumpah. Apa lagi? Berapaan? Enggak, jangan deketin Uti. Iya, jangan deketin Uti. Enggak, jangan deketin Uti. Lampunya nyala. Enggak boleh ke situ. Baik, silakan. Bismillah. Baik, ambil nafas dulu. Silakan ambil nafas dulu. Bentar. Tenangkan diri Anda. Iya. Ya, sudah tenang? Sudah tenang Putri? Sudah? Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan apa yang Anda rasakan? Yang baju putih banyak banget tadi di tangga, makanya nggak berani kesini. Terus di atas sini goyang. Jadi Anda merasakan beberapa fenomena ya? Iya, itu sama besi diseret-seret gimana deh. Baik. Dan bagaimanapun juga Anda telah menyelesaikan batas waktu dari uji nyali yang ditentukan. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Anda adalah wanita bernyali besar. Selamat Putri. Ria mohon mengantarkan Putri tentunya. Kang Arif, kita masih berada di sini sambil menunggu tentunya peserta kedua memasuki lokasi uji nyali. Baik. Kalau tadi memang Putri mengatakan bahwa dia merasakan dan dia juga bahkan mendengar dan melihat keberadaan beberapa makhluk-makhluk astral yang ada di lokasi uji nyali ini. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana dengan kondisi saat ini? Kita kembali lagi ke dalam lokasi uji nyali. Betul, ya. Tahapan yang dirasakan dari peserta yang tadi di awal kan, saya rasa mungkin semua manusia juga akan merasakan tahapan-tahapan seperti rasa pendengaran ketika kita sendiri, atau apalagi tempat-tempat yang seperti ini yang jarang disinggahi oleh manusia. Nah, sehingga bisa merasakan hal seperti itu. Kita akan lanjutkan obrolan lagi. Jadi peserta kedua telah memasuki ruangan. Saya akan menjemput. Silakan. Badan Anda. Ya, lihat dulu ke bawah. Ada Mungkin sebelah sini, lurus saja. Niko. Baik, saya akan buka penutup mata Anda. Sebentar. Oke, lihat ke bawah terlebih dahulu untuk menyesuaikan penglihatan Anda dengan cahaya yang ada dalam ruangan ini. Buat nyaman? Apakah sudah nyaman? Belum. Oke. Silakan. Sudah. Baik. Dengan siapa? Yogi. Baik. Yogi, Anda adalah peserta kedua di lokasi uji nyali pada malam ini. Kalian mungkin bisa menjelaskan energi yang ada. Ya, makhluk jin yang ada di sini tadi waktu peserta pertama banyak sekali interaksi ya. Di sini banyak penampakan atau ditampakin ya, artinya makhluk sosok wanita. Sebelah sini juga ada semacam kuntilanak, di dalam juga banyak. Ya, mungkin artinya interaksi yang akan terjadi kepada Mas Yogi juga akan sama dengan peserta yang pertama. Baik, Yogi, jangan lupa untuk mengeksplorasi seluruh area lokasi uji nyali. Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Baik. Selama Anda melakukan uji nyali, kami akan memberikan satu buah lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda. Silakan dipegang. Anda sudah siap?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum. Sebelumnya permisi. Kita sama-sama malu Allah. Saya di sini nggak mengganggu. Saya di sini cuma ingin uji nyali aja demi Allah. Sekali lagi saya bilang, saya di sini cuma hanya ingin beruji nyali. Kita semua makhluk Allah semuanya. Untuk saat ini saya lumayan gemetaran. Mungkin nggak tahu apa saya karena belum saat isya atau bagaimana, yang jelas hawanya gemetaran. Ya Allah, gemetaran. Saya akan jalan ke sebelah kiri melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita sama-sama makhluk Allah. Saya nggak mengganggu di sini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Saya dengar di atas saya ada bunyi jatuh gitu kayak tek. Kaget, saya memang lumayan kaget. Untuk saat ini saya mungkin agak sedikit panik ya gitu. Saya nggak tahu apa karena tadi mata saya tutup, panik. Saya belum bisa tenang sekali. Allahu akbar. Saya untuk saat ini belum bisa menenangkan diri saya. Saya akan coba istighfar ya Allah. Kaki saya gemetar, badan saya gemetar, tapi saya berusaha. La haula wala quwata. Saya dengar ada dentuman di atas. La ilaha illallah Tuhan, ya Allah. Assalamualaikum, saya nggak ganggu. Kita sama-sama makhluk Allah di sini. Saya dengar lagi di atas. Dua ketukan. Allahumma sholli wa sallim ala. Saya di sini akan coba menenangkan suasana saya juga supaya nggak panik. Menenangkan semampu saya. Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi bismillahi sholatan daimatan bidawami muhillahi. Saya di sini sekarang sedang mencoba menenangkan diri saya supaya tidak panik. Itu pertama, menenangkan, karena Al-Quran mengajarkan seperti itu, tenang supaya tidak panik. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah Tuhan. Agak gelap, saya mencoba tenang di sini. Sekali lagi saya permisi. Assalamualaikum, saya nggak ganggu. Saya dengar ada suara sebelah sana ya, sebelah sana. Seperti ada bunyi-bunyi. Ya, saya sedang berusaha mencoba menenangkan suasana. Menenangkan. Rasa ada dentuman di atas. La ilaha illallah. Permisi sekali lagi. Kita sama-sama makhluk Allah, sama makhluk Allah. Saya di sini nggak ganggu sama sekali. Allahu akbar. Di atas ada dentuman lagi dua kali dentumannya. 3 kali. Sekali lagi di sini saya coba menenangkan suasana. 3 kali. Allahu akbar, ya Allah Tuhan. 4 kali. Sekali lagi saya nggak ganggu di sini, saya permisi. Assalamualaikum. Kita sama-sama makhluk Allah. Aku nggak ganggu sama sekali. Demi Allah nggak ganggu, nggak ada niat untuk merusak tempat ini, nggak ada. Kita sama-sama makhluk Tuhan, makhluk Allah. Nggak ada ganggu sama sekali, nggak ada niat jahat. Permisi. Assalamualaikum. Mungkin ini tempat karena nggak berpenghuni, jadi suasananya nggak gelisah, panik gitu. Kalau misalnya seandainya diisi oleh manusia di selama zikir pengajian, mungkin insya Allah akan tenang lagi.
azizul ghafur allazi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqi rahmani min tafawut fadil basaroha tara min futur summa adil basar qartanian balik ilal kal wa huwa qasin wa wasiun wa laqad ja'alna sama dunya bimasobi wa ja'alna rujuman lisayati wa adana lahum azab sa'ir. Sekali lagi saya berusaha untuk menenangkan suasana sekarang. Walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bisal masir izaul kufiha sami'ul hasaikon wa hiya tafur takal tamaya azuminal ghaib kula ma'ul fiya faujun sa'alahum ghazanatu alam yatikum nazirun qalu bala qad ja'ana nadir fakazabna wa qulna ma nadallahu wa sa'in in antum ila fidola dikabirin. Sekali lagi di sini saya sedang mencoba untuk menenangkan diri saya dengan begitu juga dengan suasana. Walil ladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bisal masir izaul kufiha sami'ul hasaikon wa hiya tafur takadu kama ya'zuminal ghaib kula ma'ul fiya faujun sa'alahum ghazanatu alam yatikum nazirun qalu bala qad ja'ana nadun fakazabna wa qulna ma nadallahu min sa'in in antum ila fidalalin kabirin wa qalu kunna nasma'u anakilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Sekali lagi saya di sini hanya untuk menenangkan suasana dengan baca ayat Al-Quran. Izaul kufiha sami'ul hasaikon wa hiya tafur takar tama ya'zuminal ghaib ula ma'ul fiya faujun sa'alahum ghazanatu alam yatikum nazirun qalu bala qad ja'ana nazirun fakazabna wa qulna ma nadallahu min sa'in in antum ila fidalalin kabirin wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa tarahu bi dzambin fa usqani ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabirun wa asiru qaulakum aw jarubi innahu alimum bi dzati sudur. Di atas ada dentuman lagi. Sekali lagi saya untuk mencoba saya membaca ayat Al-Qur'an untuk menenangkan diri saya, menenangkan suasana. Di atas saya dengar dentuman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa'. Saya dengar ada suara tadi Allahu Akbar. Saya langkah gitu, deg-deg ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in. Allahu Akbar. Saya dengar suara tadi Allahu Akbar. Enggak kuat Mas, enggak kuat. Allahu Akbar. Enggak kuat Mas. Enggak kuat, saya enggak kuat. Enggak kuat, tolong. Allah. Nggak kuat, saya tolong. Saya dengar tadi ada suara nafas gitu ya Allah. Nggak kuat, saya demi Allah nggak kuat. Nggak, tolong. Nggak kuat saya dengar. Nggak kuat. Saya baca Al-Quran untuk menenangkan suasana saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma Dengan siapa saya berbicara? Yogi, baik. Yogi, silakan maju ke depan terlebih dahulu. Angkat diri Anda, ambil nafas. Nafas saja. Ya Allah. Nafas yang dalam. Oke, sebentar. Ya. Baik. Sudah tenang? Mungkin bisa diceritakan apa yang sebenarnya membuat Anda merasa terancam sampai akhirnya menyerah? Ketika saya masuk, energinya agak gelisah gitu ya. Mungkin karena lembab sebelah sana, gelisah kali saya. Makanya saya tadi mencoba dengan baca ayat supaya mencoba menenangkan. Tapi ternyata gagal, saya juga panik awalnya gitu. Jadi biar sudah deg. Saya udah berusaha untuk menyingkirkan gitu. Bukan menyingkirkan menenangkan, tapi saya nggak mampu. Baik. Apakah Anda sadar bahwa ketika Anda berada di dalam, sebenarnya di pojok atas sini kurang lebih, tadi kita sempat melihat ada pergerakan. Anda sadar tidak akan hal itu? Tapi saya sempat ngeliat, tapi sebenarnya nggak ada apa. Baik. Dan akhirnya ketika Anda mendengar suara, Anda menyerah. Artinya Anda gagal menjalankan uji nyali. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
Silakan, Terima kasih. Ria. Ya. Kang Arif, mungkin Kang Arif bisa mengantarkan Ria. Ya. Tetap bertahan bersama saya di lokasi uji nyali sambil Ya. kita menunggu tentunya peserta ketiga Peserta kita. berikutnya. Dan Ria, sebenarnya ada satu rasa penasaran juga. Ketika Yogi menjalankan uji nyali ini, apakah Anda melihat sosok makhluk astral wanita yang mungkin kita kenal dengan istilah kuntilanak Kuntilanak, yang iya. genit tadi, apakah dia berusaha untuk mendekat juga sama halnya seperti Putri? Sama halnya. Cuman gini, posisi biasanya kalau misalkan mereka melihat sosok lelaki Ya. yang mereka merasa mereka sukai, Ya. mereka akan lebih sering nampak. Baik. Tapi kalau misalkan wanita, mereka itu lebih pengen nggak mau kalah saing aja, mau eksis gitu. Baik. Jadi lebih sering untuk mendekati dan pengen masuk ke tubuh wanita, sosok perempuan itu sendiri. Baik. Gitu. Dan tadi bisa dilihat ya, mungkin bisa kena ke kamera tadi banyak sekali. Ada yang kena ke kamera pergerakan Di pojok sebelah ya sini ya, pojokannya kelihatan ya. kuntilanak itu keluar gitu. Ya, jadi memang bisa dikatakan artinya bahwa makhluk astral dengan istilah yang kita kenal kuntilanak ini ketika dia menyukai sosok pria, dia akan menampakkan Menampakkan, wujudnya. iya. Tapi ketika menyukai sosok wanita lebih ke arah untuk merasuki. Iya, Karena dia mereka pun lebih ingin menampilkan sisi mereka. Iya, ini saya gitu. Baik, peserta ketiga akan segera memasuki lokasi uji nyali kita Ya. pada malam ini. Kita akan sama-sama menunggu sebentar. Saya akan menjemput Ria di Boleh. sini sebentar. Silakan ikuti saya. Terus, saya akan balikan badan Anda. Saya akan buka penutup mata Anda. Sebentar. Lihat ke bawah dulu. Lihat ke bawah dulu. Sesuaikan penglihatan Anda dengan cahaya yang ada. Sudah? Sudah nyaman? Baik. Dengan siapa? Astri. Astri. Baik, Astri, Anda adalah peserta ketiga di lokasi uji nyali pada malam ini. Dia mungkin bisa dijelaskan sekali lagi mengenai kondisi lokasi uji nyali kita malam ini. Apa aja energi yang ada? Energinya sebenarnya masuk banyak sekali karena banyak sekali sosok di dalam itu. Ada sosok yang sudah banyak yang dilihat adalah sosok perempuan yang kita sebut biasa kuntilanak, Iya. dan sosok laki-laki besar juga banyak, dan mungkin akan dengar nanti rintihan-rintihan yang tadi saya ceritakan karena di masa lalu dulu banyak sekali yang disiksa di dalam sini. Betul. Dan juga apakah mungkin juga peserta ketiga kita Astri ya tadi ya? Astri. Bisa melihat penampakan kuntilanak kembar yang memang merupakan mitos, Mitos di dari sini. lokasi uji nyali ini. Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Sudah. Sudah, baik. Selama Anda melakukan uji nyali, kami akan berikan satu buah lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda. Silakan dipegang. Astri, Iya. selamat beruji nyali. Ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Panas banget ya. Keringatan begini sih ya. Apa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anu banget dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak mau. Aduh, gede. Astagfirullahaladzim, siapa sih? Siapa tuh? Ya Allah, Gusti. Ya ampun. Aduh, siapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Siapa sih lu? Siapa sih lu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa sih lu? Ya ampun. Jangan diganggu dong, please. Lampu tolong dinyalakan. Nah, nafas dulu. Buat berdiri. Buat berdiri. Bentar, saya lepas terlebih dahulu. Oke. Bernafas. Dalam. Bernafas. Bernafas dulu. Oke. Tarik nafas. Nafas. Tarik nafas. Sudah? Mungkin bisa diceritakan apa yang Anda rasakan ketika melakukan uji nyali? Tadi aku rasain itu tuh kayak ada apa ya? Di situ tuh kayak ada yang jalan gitu. Kayak ada yang ngikutin di belakang. Di belakang sini. Pojok di ya, pojok. iya. Oke. Kemudian apa lagi? Ada suara nangis gitu. Terus di atas suara apa ya? Desahan-desahan gitu. Jadi serem. Dari semua fenomena yang Anda rasakan dan akhirnya Anda menyerah, sebenarnya apa yang membuat Anda merasa terancam? Kayak ada merasa diikutin aja ya. Iya, sampai aku tahu. Astri, Tadi saya nggak kelihatan. ya. Astri, terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Jadi dengan Anda menyerah artinya Anda gagal berujinya. Terima kasih. Iya. Baik, silakan. Baik, Ria, mungkin bisa mengantarkan peserta Iya, kita kasih. yang ketiga. Yang Arif, Ya, mungkin sambil menunggu peserta kita yang keempat Ya. memasuki lokasi uji nyali ini, kita melanjutkan obrolan tadi ketika di monitoring room. Bagaimana cara menyikapi yang tepat? Pertama adalah memberikan salam ketika kita masuk ke dalam suatu lokasi. Ya. Kemudian juga jangan takabur. betul. Yang ketiga mungkin bisa dijelaskan. Yang ketiga, insya Allah ya, juga antara manusia dengan jin. Artinya memang jangan sampai saling manusia meminta tolong kepada jin. Baik. Atau sebagai pelindungnya. Nggak boleh ya, karena bagi jin sendiri itu akan Ya. mendapatkan dosa yang besar. Nanti saya akan bertanya mengenai bagaimana cara yang tepat kita menyikapinya dan bagaimana kita bersikap.
Tapi tentunya kita akan segera mengetahui peserta keempat beruji nyali tetap di masih dunia lain.